Hari ini kita akan belajar firman Tuhan menurut Injil Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Tentang siapakah yang diperkenankan Allah untuk masuk dalam kerajaan surga. Seperti apakah kerajaan surga itu dan orang-orang seperti apakah yang Tuhan izinkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima, saya menggunakan terjemahan baru 2. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang akan terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kita menjadi seorang Kristen, kita mempersatukan diri dengan gerejanya Tuhan adalah karena kita ingin melihat bagaimana kelak kita dan kita memiliki pengharapan dan kerinduan bagaimana nanti kita bersatu di dalam kerajaan Allah. Yang nyata dalam realitas ketika dia datang sebagai raja dan sebagai hakim. Tapi pada saat ini Tuhan telah menyatakan kerajaan itu. 2000 tahun lalu Kristus telah datang ke dunia ini membawa kerajaannya dan menyatakan dan menegakkan kerajaannya. Bahkan memimpin kerajaannya dari dulu hingga sekarang sampai Maranatha. Kristus hari ini telah melintasi seluruh langit pergi ke tempat yang paling tinggi. Dan membawa kita kepada Bapaknya menjadi imam besar dan menjadi raja bagi kerajaannya yang kekal ini. Tetapi bagaimanakah kita bisa masuk dan berkenan di dalam kerajaan itu? Kalau kerajaan Tuhan, kalau kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang paling besar, kerajaan yang paling mulia yang seharusnya dan semestinya di dalam kerajaan itu kita hidup, maka bagaimanakah kita bisa menerima kerajaan itu? Sebelum nanti kita berbicara tentang apakah alasanku untuk bisa datang kepada Yesus, maka sekarang kita perlu tahu mengapa dan apa yang perlu membuat kita untuk bisa di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran yang begitu jelas dengan memanggil seorang anak kecil, di mana anak kecil itu mau datang kepadanya dan dia berkata, jikalau engkau tidak menjadi seperti anak kecil ini, tak mungkin kamu masuk dalam kerajaan surga. Jikalau kamu tidak merendahkan dirimu seperti seorang anak kecil ini, tidak mungkin kamu masuk dalam kerajaan surga. Apakah yang Tuhan Yesus ingin sampaikan melalui anak kecil itu kepada dunia dan kepada kita orang percaya? Anak kecil itu ketika dipanggil oleh Allah, dalam kepolosannya ia datang kepada Tuhan. Ia datang tidak dalam pertimbangan yang lain-lain, tapi ia datang dalam ketulusan dan dalam kemurnian hatinya. Karena ia merasa orang tua memanggil aku. Maka kita pun ketika kita mau datang kepada Tuhan itu bukan tentang datang ke gereja. Tapi datang kepada Tuhan itu tentang sikap hati. Apakah hati kita benar-benar mau mengerti? Apakah kita benar-benar menyadari bahwa kita memang membutuhkan Dia? Hati yang rendah hati adalah hati yang selalu setiap hari merasa bahwa dirinya perlu untuk datang kepada Tuhan. Tapi apa yang membuat kita perlu datang kepada Tuhan? Apa yang membuat orang pergi ke dokter mata? Apa yang orang membuat pergi ke dokter gigi? Apa yang orang membuat pergi ke dokter THT? Gak mungkin orang yang tidak sakit mata mengunjungi dokter mata. Tidak mungkin orang yang tidak sakit gigi mengunjungi dokter gigi. Bagi mereka mengunjungi orang-orang tersebut karena mereka menyadari bahwa mereka memerlukan orang-orang itu. Maka apa yang membuat kita perlu mengunjungi Tuhan? Apa yang membuat kita perlu datang kepada Tuhan? Kristus Tuhan kita yang mengampuni dosa dan memberikan hidup itu hanya berguna dan hanya didatangi oleh orang-orang yang merasa dirinya berdosa dan membutuhkan hidup. Maka kerendahan hati harusnya membuat kita sadar bahwa kita memang membutuhkan hidup. Dan kerendahan hati membuat kita seharusnya sadar bahwa kita ini adalah memang orang yang penuh dengan cacat dan celah. Yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diri kita sendiri. Sehingga dengan kesadaran bahwa kita nggak mampu berbuat apa-apa di luar daripada Tuhan. Itu akan menuntun kita kepada kerendahan hati yang membawa kita kepada Tuhan.
Karena orang yang kaya di dalam perbuatannya tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Seperti pemuda yang kaya itu, dia berkata, bagaimanakah aku bisa masuk dalam kerajaan itu? Tuhan Yesus mengatakan, kamu harus mengikuti perintah ini, jangan membunuh, jangan berzina. Lalu pemuda itu mengatakan, aku sudah melakukan semuanya itu. Lalu Tuhan Yesus karena tahu hatinya begitu cinta dengan uang, maka Tuhan Yesus berkata, pergilah dan juallah semua milikmu. Lalu dia pergi dengan sedih dan tidak mau ikut Tuhan. Mungkin dia terlihat rohani, mungkin dia terlihat kaya dalam perbuatan dan hukum-hukum Allah. Tapi ternyata dia sejatinya melarat, telanjang, dan buta akan anugerah. Maka dalam hidup kita pun harus seperti itu. Sejauh manakah kita melihat kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita? Gak mungkin kita bisa membuka pintu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa memperkenankan Allah membukakan pintu bagi kita. Tapi apakah yang membuat kita memperkenankan Dia membuka pintu bagi kita? Kita harus bergantung kepada Dia. Maka ada suatu teologi yang baik yang mengatakan satu-satunya cara untuk hidup adalah berserah kepada Allah. Tidak mungkin kita bisa berkenan di hadapan Allah kalau kita tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Di dalam hidup ini, di dalam ambisi, di dalam pekerjaan, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita berpikir bahwa kita mampu melakukannya. Orang seperti itu adalah orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga itu. Tapi orang yang diperkenankan untuk masuk dalam kerajaan surga adalah yang seperti anak-anak. Yang datang kepada Tuhan bukan dengan motivasi yang lain-lain. Tapi datang kepada Tuhan karena dia menyadari dia memang butuh Tuhan. Hal yang paling basic bagi seorang Kristen adalah kita menyadari bahwa kita memang butuh Tuhan. Dosa itu menipu kita. Dosa itu adalah sebuah kerusakan, kenajisan, sebuah kebiadaban, sebuah kekotoran yang begitu menipu kita dari dalam. Kalau kita mau mengerti hidup, kita harus mengerti dosa. Karena hidup telah dirusak oleh dosa. John Calvin mengatakan kalau kita tidak mengenali diri sendiri, kita nggak mungkin mengenal Allah. Kalau kita nggak tahu siapa diri kita nggak mungkin tahu siapa Allah itu. Karena engkau sejatinya diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya. Tapi gambar dan rupanya itu telah rusak oleh karena dosa. Maka kenali dulu dosanya, maka kita bisa melihat gambar kita yang sebenarnya. Kita harus melihat diri kita, maka kita bisa melihat Allah yang telah menjadikan kita menurut gambar dan rupanya itu. Orang-orang yang berusaha mencari kerajaan Allah inilah yang kemudian diperkenankan Allah. Orang yang mencari kerajaan Allah adalah orang yang hatinya rindu untuk setiap hari mengkoreksi dirinya. Orang yang setiap hari ingin tahu siapa dirinya. Dengan cara yang bagaimana? Berdiam diri. Penyembahan kepada Allah itu bukan tentang menyanyi, kumpul-kumpul di gereja, makan-makan berkedok, fellowship, dan macam-macam, bukan. Ibadah di hadapan Allah adalah ibadah yang hidup, yaitu mempersembahkan hati yang terus digerus, yang kotornya digerus, dan kemudian diperbarui dalam kasih karunia Allah. Itulah persembahan yang hidup di hadapan Allah. Apa kurangnya kegiatan ibadah para Farisi, tapi bukankah Tuhan menolak mereka di depan ratusan orang? Tapi betapa hinanya janda itu yang memberi persembahan di mata orang Farisi, tapi betapa ia pulang dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Karena Tuhan memang melihat hati manusia itu, tidak melihat penampilan luar dari orang itu. Maka hati inilah yang harus kita perbarui. Hati kita lah yang harus kita hancurkan. Karena hati yang hancur adalah persembahan yang terbaik di hadapan Allah. Dengan hancurnya hati kita, dengan dikoreksi setiap hari dalam hidup kita. Dikoreksi bahwa kita adalah orang berdosa, dikoreksi bahwa kita adalah orang yang hina, dikoreksi bahwa ternyata Tuhan aku tidak rohani, Tuhan ternyata aku munafik, ternyata Tuhan aku motivasinya aneh-aneh, ternyata Tuhan pelayananku palsu, ternyata Tuhan aku ada maunya, ternyata Tuhan aku itu tidak benar-benar ikut Engkau. Karena pada satu hal kita bisa rela, tetapi pada satu hal yang kita cintai kita bisa tidak rela. Seperti pemuda yang kaya itu, dia rela melakukan hukum-hukum Allah, tapi dia tidak rela melepas kecintaannya akan uang. Maka
dia tidak diperkenan oleh Allah. Maka perjuangan kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah adalah perjuangan rohani untuk rela menerima semua keputusan Allah dan meninggalkan semuanya yang mengikat kita dalam kecintaan dan kefanaan dunia ini. Kalau kita tidak melepas kecintaan kita kepada dunia ini, ketika kita mati, dosa-dosa kita itu akan menyeret kita dan menahan kita tidak bisa naik ke atas untuk bertemu dengan Allah. Karena ketika orang tak mati, maka rohnya itu akan pergi menyongsong Allah di Firdaus. Tapi jikalau dia jiwanya masih terikat dengan cinta yang ada di dunia ini, maka dunia ini akan berusaha menarik dia menjadi hak miliknya. Seperti perkataan Paulus dalam Efesus yang ke-6. Bahwa lawan kita adalah penguasa-penguasa di udara dan penghulu-penghulu dan pemerintah-pemerintah. Ketika kita mati meninggalkan cinta kita kepada dunia ini, maka cinta kita, dosa kita itu akan mengikat dan menarik kita dan menghambat kita untuk terbang dan datang kepada pangkuan Abraham. Tapi kalau kita dengan hati yang rela, dengan hati yang sukarela untuk setiap hari dikoreksi, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kerendahan hati untuk melihat siapa diri kita, maka Tuhan akan menolong kita untuk melihat siapa diri kita. Bukan orang yang bermujizat yang hebat, bukan orang yang berbahasa roh yang hebat, bukan orang yang bernubuat macam-macam buat KKR yang hebat, bukan orang yang berkhotbah yang hebat. Orang yang hebat, orang yang penuh anugerah adalah orang yang melihat dosanya sendiri. Keselamatan itu bukan hal yang spektakuler. Keselamatan itu hal yang sederhana. Jangan bayangkan keselamatan itu seperti hal yang besar seperti apapun. Memang kedatangan Kristus kelak yang kedua kali akan membuka seluruh mata yang tertuju kepada anak manusia itu. Tapi ketika keselamatan itu hendak diberikan kepada dunia ini, keselamatan itu dimulai dari tempat yang hina di kandang domba. Dan pertama sekali diberitakan kepada orang yang hina, yaitu pengembala domba. Jadi kalau kita mau hidup, kalau kita mau diperkenankan oleh Allah, kalau kita mau diingat oleh Tuhan, apabila ia datang kelak sebagai raja, jadilah seperti si pencuri di sebelah Yesus yang mengatakan, ingatlah akan aku ya Tuhan, apabila engkau kembali dalam kerajaanmu. Hatinya hancur ketika melihat dia yang di sebelahku telah terluka bukan karena kesalahannya, tapi aku sendiri telah terluka oleh karena kesalahanku. Hatinya begitu pedih, hatinya begitu hancur ketika melihat Kristus di sebelahnya tersalib. Dan oleh karena pertolongan Tuhan dia mengatakan, ya Tuhan ingatlah akan aku ketika engkau kembali sebagai raja. Betul dia adalah pencuri. Di akhir hidupnya dia mencuri keselamatan itu. Orang-orang seperti itulah orang-orang yang menghancurkan hatinya lah yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menjadi miskin di hadapan Allah. Karena dalam Beatitude Matius 5 ayat ketiga Kristus mengatakan, mengapa dalam seluruh ucapan bahagia Kristus membuka ucapan bahagia? Pertama sekali ia mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mengapa dia kerajaan Allah diberikan kepada orang yang miskin? Karena memang Allah itu datang dalam kekayaannya agar orang miskin penuh di dalam dia. Kalau kita menjadi kaya di hadapan Allah, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan pelayanan kita, mengandalkan apa yang ada pada kita, tidak lagi bersandar pada anugerah. Maka kita akan ditimbang pada level bagaimanakah kita masuk dalam kerajaan Allah. Tidak ada. Oleh karena itu dalam sisa-sisa hidupmu hari ini, berjuanglah untuk terus mengkoreksi dirimu melalui pertolongan Roh Allah. Dengan demikian kamu sedang berjuang dalam pertandingan melawan apa yang kamu belum lihat dalam dirimu. Banyak hal yang saya belum lihat dalam diri saya. Karena dosa itu begitu berlapis-lapis menutupi yang murni itu. Maka itu harus dikikis terus. Makanya pertobatan itu setiap hari. Paulus mengatakan pertandingan iman. Kehidupan kekristenan bukan kehidupan agamawi yang hanya datang setiap hari Minggu. Hari Sabat itu tiap hari. Hari Sabat itu bukan Sabtu. Sabat itu tiap hari. Ada 10 hukum. Kenapa hukum keempat itu hukum Sabat? Hukum 1 sampai ke-3 itu hubungan kepada Allah. Hukum 5 sampai 10 itu hubungan kepada manusia.
1 sampai 3 dihubungkan oleh hukum keempat. Hukum kepada Allah, hukum Allah dan manusia itu dihubungkan oleh sahabat. Kenapa? Artinya Allah dan manusia itu hanya bertemu ketika manusia itu bersahabat. Kita hanya bisa bertemu dengan Allah kalau kita itu bersahabat. Sahabat itu ya berdiam diri di hadapan Tuhan. Ambil waktumu setiap hari di hadapan Tuhan untuk mengkoreksi dirimu. Itulah sahabat. Agar kamu bisa melihat gambaran dirimu yang sepenuhnya. Kamu sadar kamu sakit. Kamu sadar kamu berdosa. Kamu sadar kamu gak mampu apa-apa. Dengan demikian kamu akan memandang kepada Tuhan. Hukum Taurat telah diberikan oleh Allah di perjanjian lama untuk menyadarkan orang Yahudi akan dosa. Tapi sekarang kita punya yang lebih tinggi dari hukum Taurat, yaitu Roh Kudus yang memberitahu kita dosa kita, bahkan dosa yang tidak diatur oleh hukum Taurat. Hukum Taurat hanya mengikat 613 hukum, tapi Roh Kudus telah memberitahu kita lebih berjuta-juta dosa dalam diri kita. Makanya di dalam Roh Kudus kita menjadi teramat sempurna. Dan di dalam Kristus kita menjadi kaya yang teramat sempurna. Kenapa? Karena dia menyembuhkan apa yang tak dapat disembuhkan oleh dunia ini. Yohanes Kristus mengatakan bahwa dosa itu adalah luka dan Kristus adalah obatnya. Kalau kita mau disembuhkan, datanglah terus setiap hari kepada Allah. Yesus Kristus yang mengobati penyakit jiwa kita yang menahun ini. Kesombongan, ketamakan, iri hati, rasa bersalah, keputusasaan. Ada 3 dosa yang paling berbahaya yang tidak kelihatan. Kesombongan, suam-suam kuku, dan keputusasaan. Itu adalah dosa-dosa yang gak disadari orang. Tapi itu membunuh, paling banyak membunuh batin manusia. Dia putus asa, hidupnya kok hidupku seperti ini ya. Dengan demikian dia putus asa lalu tidak lagi menemui Tuhan. Dia suam-suam kuku, oh gak apa-apa lah ikut Tuhan. Ikut Tuhan sekali-kali berdosa, gak apa-apa lah lain-lain. Itu yang membinasakan orang. Kesombongan, dia gak menyadari kesombongannya. Kesombongan yang disadari itu bukan kesombongan. Kesombongan itu tidak disadari karena apa? Dia merasa mampu, dia merasa bisa. Maka orang kalau mampu, orang kalau bisa itu bahaya. Makanya setiap hari kita harus datang kepada Tuhan. Menyadari cacat celah, menyadari dosa kita. Dengan demikian maka kita akan menyerahkan diri kita. Kita akan mengatakan Tuhan segala sesuatu yang kau miliki hanyalah luka. Segala sesuatu yang kau miliki hanya dosa. Aku tidak bisa membawa apa-apa di hadapanmu. Bahkan yang kuperbuat pun tak bisa kupersembahkan kepadamu. Karena itu tidak layak membuat kita untuk bisa masuk dalam kerajaannya yang penuh dengan kemuliaan itu. Maka jadilah orang Kristen yang hidup. Karena dengan mengkoreksi dirimu setiap hari, kamu hidup. Mengapa jemaat di Laodikia Tuhan bilang, kamu pikir kamu hidup padahal kamu mati. Kamu melarat, kamu buta, kamu telanjang. Gereja itu terlihat hidup. Gereja itu besar. Di Laodikia, di kitab Wahyu itu. Besar, kelihatan hidup, tapi mati. Kenapa mati? Mereka tidak mengkoreksi dirinya. Memang gak enak ngomong begini, tapi ini menyembuhkan kita. Gak enak, mengkoreksi diri itu gak enak. Karena ada apa? Dosa itu membuat kita tidak rela untuk ditegur. Ingat ya Bapak Ibu dan anak-anak muda. Anak muda, kalau orang tuamu menasihati kamu dengan teguran yang seperti apapun, ingat. Teguran tidak ada teguran yang terlalu keras. Sikap dan respon hatimu lah yang salah. Tidak ada teguran yang terlalu keras. Mau kamu dipermalukan di depan umum, mau kamu dihina, difitnah, itu tidak terlalu keras. Respon hatimu yang harus kamu perbaiki. Ketika orang tuamu menasihati kamu, lalu kamu benci, lalu kamu musuhi dia. Hatimu yang salah. Bukan teguran yang salah. Sekalipun dia menegur kamu karena maksud kebencian. Tapi kalau sikap hatimu salah itu tidak akan membangun kamu. Tapi justru menimbulkan kebencian yang baru. Lihatlah kepada Kristus. Dia dibenci, dia dihina. Tapi karena sikap hatinya benar, dia melepaskan apa? Forgive them. My Father. Ampunilah mereka. Tidak ada teguran terlalu keras.
Makanya kalau engkau tidak suka mendengarkan khotbah yang keras, sikap hatimu itu salah, enggak beres. Percayalah, aduh terlalu keras, aduh terlalu ini, hatimu salah. Ada yang enggak beres dalam dirimu. Gak ada teguran terlalu keras. Bapak rohani saya setiap saya ketemu, saya selalu ditegur, saya ditelanjangi di depan dia. Karena setiap bulan saya ngaku dosa di hadapan dia. Tegur, ditelanjangi, sakit dengernya, sakit, enggak rela kita kadang. Tapi ternyata ya aku seperti itu. Ternyata ya aku itu seperti itu. Aku enggak bisa melihat diriku, tapi Bapak rohaniku bisa melihat aku siapa. Ketika dia memberitahu aku seperti ini, ya aku harus rela menerima ya karena aku seperti itu. Jadi kalau orang tua menegur kamu anak muda, dan anak-anak memberi nasihat kepada orang tuanya seperti Timotius memberi nasihat kepada para penatua. Itu enggak ada yang terlalu keras. Dengan rela menerima itu, kamu sedang membuat dirimu berkenan di hadapan Allah. Ya, seperti Kristus, dia yang tidak berdosa itu rela menerima semua yang buruk. Kalau dia yang tidak berdosa saja rela menerima semua yang buruk. Bukankah kita yang berdosa ini harusnya rela menerima yang buruk? Padahal kita pantas menerimanya. Itulah kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen itu koreksi setiap hari. Kehidupan kekristenan itu datang kepada Tuhan. Yang melalui apa? Kamu gak bisa mengkoreksi dirimu kalau kamu gak berdiam diri. Kita itu seperti air yang keruh. Kalau kita setiap hari Senin arisan, Selasa padel, Rabu shopping, Kamis berenang, Jumat jogging, Sabtu makan babi, Minggu baru ibadah. Gak ada waktu buat Tuhan. Kamu sibuk, kamu akan terus goyang, kotor, tidak murni. Tapi kalau air yang keruh itu didiamin, kotor-kotor tuh mengendap ke bawah. Dia jadi bersih. Maka kita pun perlu untuk bersahabat, berdiam diri. Agar apa? Agar kita bisa melihat siapa yang murni dari diri kita ini. Oh ternyata sebenarnya aku begini Tuhan. Oh Tuhan ternyata aku begini, rindu. Tuhan tolong. Roh Kudus itu enggak bekerja ketika kamu sibuk. Tidak. Roh Kudus itu hanya bekerja ketika kamu tenang. Makanya Yesaya mengatakan dengan diam dan tenang ada pertobatan. Oh pertobatan itu sendiri datang dari Roh Kudus. Petrus mengatakan dengan berdiam kamu bisa melihat Tuhan. Roh Kudus itu enggak bekerja ketika kamu kacau. Dia bekerja ketika kamu ambil waktu untuk berdiam diri, mengkoreksi diri. Berdiam diri bukan untuk cita-cita dapat ini bisnisku segini, tidak. Berdiam diri untuk melihat dirimu. Karena keselamatan jiwamu lah yang paling penting daripada segala sesuatu. Tuhan tuh enggak pedulikan untung-untung bisnismu. Tuhan tuh enggak pedulikan sekolahmu. Dia enggak peduli kepada itu. Yang dia pedulikan apa? Keselamatan jiwamu. Bagaimana jiwamu selamat? Karena kitab suci mengatakan yang dikehendaki adalah keselamatan kita. Kalau sekolahmu itu baik bagi keselamatanmu, kamu dibuat lulus kok. Kalau kamu minta kekayaan kepada Tuhan, kalau kekayaanmu itu baik bagi pertobatanmu, dia akan berikan. Kalau anaknya saja diberikan kepada dunia, apalagi yang ada di dunia ini. Ingat Bapak Ibu dan anak muda, Tuhan tidak pernah menahan berkat yang baik kalau itu baik buat pertobatanmu. Kamu minta rumah yang besar, kalau itu baik buat pertobatanmu dan pelayananmu, Tuhan akan berikan tanpa susah payah kok. Tapi kalau Tuhan masih belum berikan dan bahkan menahan itu, artinya kamu harus persiapkan dirimu dulu. Persiapkan wadahmu, persiapkan hatimu. Kenapa? Karena tidak semua orang tahan dalam kemuliaan. Malaikat yang di sorga itu, gak ada dosa di sorga. Tapi kok iso dia jatuh? Karena dia gak tahan dalam kemuliaan. Tuhan memberikan dia kemuliaan pemimpin para kerubim dan serafim untuk memuji memuliakan Allah. Tapi seluruh ciptaan memandang kepada Allah. Tapi ketika malaikat itu mulai melihat dirinya, benih kesombongan itu timbul dan hendak menyamai Allah. Artinya apa? Ketika dia melihat kemuliaan yang dianugerahkan kepada dia, kemuliaan itu dia gunakan bagi kesombongan dan akhirnya dia jatuh. Teladan orang yang tahan dalam kemuliaan itu salah satunya adalah Bunda Maria. Kenapa? Bunda Maria itu tidak dilihat oleh Allah. Tidak bertemu dengan Allah. Paulus ketemu dengan Sekinahnya Mesias. Musa bertemu dengan Elohim.
Yesaya bertemu dengan Allah, Elia mendengar suara Tuhan. Mereka hanya mendengar melihat. Bunda Maria 9 bulan Allah bertahta di rahimnya. Dia begitu dimuliakan, begitu mulia. Bahkan lebih mulia daripada para malaikat kerubim dan serafim. Kerubim dan serafim itu diduduki oleh Allah. Makanya dikatakan Allah itu bertahta di atas para kerubim dan serafim. Kerubim dan serafim itu diduduki oleh Allah. La Maria didiami oleh Allah. Tapi ketika dia mendapat kemuliaan yang begitu besar, Maria mengenai dirinya mengatakan apa? Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Ketika Tuhan membuat dia mulia, Maria menjatuhkan dirinya. Itulah orang yang tahan dalam kemuliaan. Artinya apa? Hatimu dulu yang kamu persiapkan. Hati kita itu wadah. Karena hikmat Amsal mengatakan apa? Dari hatilah terpancar kehidupan. Kalau hatimu sudah siap menerima berkat, kalau hatimu sudah siap dalam kerendahan hati, maka Tuhan akan tambahkan berkat dalam hidupmu kok. Percayalah, Tuhan tidak mungkin menahan kekayaan yang terbesar yaitu putranya yang dia kandung sejak kekekalan di dalam rahmat itu. Telah dia keluarkan bagi manusia saking cintanya Allah kepada kita. Apalagi yang ada di dunia ini. Kalau kamu minta rumah, minta mobil, anakku sukses begini-begini. Itu tidak sulit buat Tuhan. Wong semuanya itu akan berlalu kok. Anaknya yang tidak akan pernah berlalu itu saja diberikan bagi dunia ini. Apalagi yang akan berlalu ini. Tidak sulit bagi Tuhan. Tapi sikap hati kita salah memandang dia. Tuhan itu tidak pernah salah dalam memutuskan sesuatu. Dosa-dosa kita lah yang membuat kita salah memahami dia. Ingat itu. Tuhan itu tidak pernah salah memutuskan sebuah perkara. Kalau dia mengatakan kanan pasti kanan, kiri pasti kiri. Tuhan itu tidak pernah salah. Tapi dosa di dalam diri kita, ego, ambisi, keinginan, ketamakan, kemunafikan. Membuat kita tidak rela menerima keputusan Allah. Makanya berdoalah seperti Daud telah berdoa. Tuhan berikanlah aku roh yang rela. Rela menerima keputusanmu. Rela menerima kehendakmu. Dengan rela itulah, dengan hati yang rela itulah kita menyembah dia. Untuk apa kamu menyanyi tapi kamu memaksakan kehendakmu? Apa gunanya mazmurmu kalau kamu memaksakan keinginanmu? Hati yang rela itulah yang Tuhan perkenankan. Maka kepada orang yang seperti itulah kerajaan Allah itu diberikan. Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Akar dari dosa itu ketidakrelaan. Kenapa? Adam dan Hawa tidak rela dia tidak seperti Allah. Maka dia makan. Karena dia mau jadi seperti Tuhan. Dan kalau dia nggak makan buah itu dia nggak jadi seperti Tuhan. Dia nggak rela. Dia nggak akan seperti Tuhan. Maka ketidakrelaan itu membuat dia tidak taat. Ketakutan. Hingga pada akhirnya itu menuntun dia kepada apa? Kepada maut. Itulah dosa. Dosa itu menipu kita begitu rupa. Dosa itu merusak kita begitu rupa. Sehingga kita nggak bisa melihat diri kita dan kita nggak bisa melihat Allah. Kita nggak bisa melihat Allah sebagai sahabat. Kita bahkan melihat Allah itu sebagai musuh. Dosa kita yang mengambil permusuhan di dalam dia. Maka dalam 1 Korintus 15 dikatakan, telah dikalahkan musuh untuk selama-lamanya. Hai maut, di manakah sengatmu? Maut adalah musuh Allah karena Allah adalah hidup itu. Kristus telah memimpin kita kepada maut. Dan dosa-dosa kita telah menuntun kita kepada kematian. Maka mari kita koreksi diri. Tahun yang baru resolusi-resolusimu buang dulu. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan hati yang mengatakan, Tuhan aku mau memperbaiki diriku. Tuhan aku mau dikoreksi. Natal itu bukan 25 Desember. Juru selamat itu setiap hari. Bukan 25 Desember. Yudas itu ketika ikut Yesus saya pikir dia tidak senang. Tapi akhirnya dia mati binasa. Karena akhirnya dia berubah. Orang yang tidak mengawasi diri dan pertobatannya bisa celaka juga. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan. Kadang kita berpikir begini, khawatir. Tapi kalau aku begitu ikut Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Kalau aku begitu ikut Tuhan, aku gak bisa menghasilkan apa-apa.
Tapi yang menjadi penghiburanmu adalah Injil itu. Apa yang terkandung dalam Injil itu menjadi penghiburan kita. Dalam khotbah saya selalu mengatakan, apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari manapun kamu berasal, dari bangsa manapun kamu lahir, di tahapan usia manapun engkau, dimanapun kita berada, dari benua manapun kita hidup, di zaman manapun kita berada, dari Adam hingga Maranatha, yang dicari orang itu hanya hidup. Orang mati-matian memperjuangkan hidup. Orang bekerja cari uang demi perut demi hidup. Orang sekolah tinggi demi hidup. Orang buat teknologi mutakhir demi hidup. Mengapa fisika begitu dipelajari? Demi mempermudah hidup. Kimia untuk merekayasa hidup. Biologi untuk mengerti hidup. Semua ilmu itu yang ada di dunia ini demi mempertahankan hidup kita. Mengapa orang buat bom hidrogen, bom atom, bom ini segala macam. Demi mempertahankan hidup bangsa mereka dari lawan mereka. Hidup yang dikejar seluruh dunia ini Bapak Ibu. Dan yang paling ditakuti manusia itu adalah kematian. Takut sekali manusia itu kematian. Kalau hidup yang dicari manusia itu dan kematian yang ditakuti manusia itu. Apakah alasan manusia itu tidak memandang Yesus sebagai satu-satunya yang hidup dan telah mengalahkan kematian itu? Bukankah hanya Yesus yang hidup dari mati? Bukankah hanya dia yang mengalahkan kematian? Jadi kalau kamu mau hidup, pandanglah kepada dia yang hidup. Dan kalau kamu mau keluar dari kematian itu, pandanglah kepada dia yang telah mengalahkan kematian itu. Siapakah orang dengan kekayaannya, dengan kekuatannya, dengan pangkatnya, dengan apapun kepintarannya bisa mempertahankan hidupnya? Orang-orang katanya pinter, filsafat Yunani, Plato, macam-macam. Mereka dikatakan berhikmat. Mereka Kongfucu dikatakan pinter, Lao Tzu dikatakan pinter, berhikmat dan lain sebagainya. Tapi apakah hikmat mereka menolong mereka? Tidak, mereka mati dan masih mati. Artinya hikmat mereka memang benar, tapi tidak menyelamatkan mereka untuk memberikan hidup yang mereka mau. Kalau demi kekuatan, Alexander the Great, Napoleon Bonaparte, Firaun, Cleopatra, Antipas, Tiberius, Nero, Konstantinus Agung, Maxentius. Mereka itu orang-orang kuat. Raja Persia, Raja Darius. Babilonia, Nebukadnezar. Dan macam-macam kerajaan di bumi ini. Tapi apakah kekuatan mereka itu bisa selamatkan mereka? Tidak. Orang paling kaya, siapa yang paling kaya di dunia ini? Elon Musk macam-macam, Elon Musk saja masih takut mati. Makanya dia mau pindah ke bulan, ke Mars. Semua orang takut pada kematian. Tapi pada akhirnya bagaimanapun seperti Tuhan kita mengatakan, di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Karena semua orang di luar Yesus hanya mati. Makanya kenapa murid Yesus rela mati demi Yesus? Karena mereka melihat Tuhanku telah mengalahkan kematian. Untuk apa aku takut kematian? Tidak ada murid, guru di dunia ini yang rela mati secara komunal demi gurunya. Tidak ada. Hanya murid Yesus. Dan matinya itu pun gak mati yang tiba-tiba, tidak. Matinya itu penuh dengan aniaya dan siksaan. Ada yang ditarik kuda, ada yang disalib terbalik, ada yang digergazi, ada yang digoreng di minyak panas, ada yang dipenggal. Macam-macam. Mereka rela menerima rasa sakit. Mereka rela menerima aniaya dan kematian. Karena mereka melihat apa? Penghiburanku adalah Tuhanku. Yang telah aku lihat keluar dari kematian dan telah naik ke surga itu. Itulah jadi kekuatan kita. Makanya anak muda kalau kamu mau tinggalkan Yesus tuh pikir-pikir dulu. Kalau kamu demi uang, demi pacaran, demi istri, demi laki-laki kamu tinggalkan Yesus, pikirkan semuanya akan binasa. Karena hanya dia yang hidup. Itulah yang harus menjadi alasan kita mengapa kita harus tetap teguh, tetap kuat dalam mengiring Yesus sampai kematian kita. Karena hanya dia pengharapan kita. Hanya dia yang bisa kita andalkan. Kita gak bisa mengandalkan diri sendiri. Nah, dalam pengharapan kepada Yesus itulah setiap hari kita harus menjadi miskin di hadapan Allah. Tiap hari datang kepada Tuhan. Tadi malam Papa Mama saya, Ibu Bapak saya di Surabaya itu
tegur, nasihatin saya tentang banyak yang salah dalam diri saya. Saya menangis ketika dinasihatin. Karena memang benar saya seperti itu. Selama ini gak ada yang berani negur saya. Orang undang saya cuma muji-muji saya. Yang berani negur saya itu cuma bapak rohani saya dan mereka. Saya dikasih tahu, kamu gak boleh begini. Kamu seperti ini, benar. Dan sampai sekarang tuh saya masih ingat apa nasihat-nasihat mereka. Karena memang teguran itu bentuk cinta, bentuk kasih untuk memperbaiki apa yang salah dalam diri saya. Saya nggak melihat itu loh, tapi ketika mereka kasih tahu, saya baru sadar, oh ternyata saya begitu. Dan benar, saya berduka ketika menyadari itu. Dan saya peluk mereka, benar saya seperti itu. Jadi Tuhan itu nggak ngomong-ngomong dari langit. Dia ngomong melalui pengkhotbah, dia ngomong melalui orang tua, dia ngomong melalui apapun itu. Dia nggak bunyi-bunyi dari langit. Hei, bertobatlah engkau. Tidak, itu bisa hantu itu. Ya, jadi positive thinking dalam artian apa? Dalam mengiring Yesus, marilah setiap hari mengkoreksi diri. Mengkoreksi diri, karena apa? Dengan mengoreksi diri, kamu bersyukur gak kepada dokter kalau kamu dikasih obat-obatan untuk sembuh? Maka firman Tuhan, teguran segala macam dalam firman Tuhan ini, kita perlu bersyukur kepada Tuhan kalau hidup yang tampak keras Tuhan gunakan bagi kita untuk memurnikan kita. Penderitaan di luar Yesus itu mengutuki Allah. Tapi penderitaan di dalam Yesus, ingat, rasa sakit menderita mengikut Yesus adalah persekutuan dengan penderitaan Tuhan. Ketika kita merasakan sakit, waduh sakit sekali ya dihina, sakit sekali ya tidak dianggap, sakit sekali ya bisnisku bermasalah, aduh aku bergumul anakku begini. Dengan rasa sakit yang demikian, kamu sedang bersekutu dengan rasa sakitnya dia ketika dia tersalib. Itulah kebanggaan kita ketika kita bisa mengecap sedikit sekali dari penderitaan Tuhan kita. Dan penderitaan kita itu dengan sikap hati yang benar akan membawa kita menangis datang kepada Allah dengan kerendahan hati. Dan mengatakan, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Kalau kita punya hati seperti hidup ini plong. Plong. Apalagi para pelayan Tuhan. Kamu kalau melayan Tuhan jangan berharap nanti jemaatnya berapa ya. Kalau cuma 50, aduh takut saya. Kok enggak ada yang dengerin. Oh ini hujan, berapa nanti yang dengerin ya? Oh BK-nya berapa ya? Waduh nanti saya di jamunya makan apa ya? Kalau kamu penuh dengan seperti itu, kamu sibuk, akhirnya kamu gak fokus melayani. Tapi kalau kamu dengan hati yang rela, ya udahlah orang mau ngomongin apa kayak, aku mau dapat apapun, siapapun yang datang, berapapun yang datang, aku melakukannya untuk Tuhan bukan untuk manusia. Seperti perkataan Alkitab, lakukanlah semuanya bagi Allah. Jadi mau 1-2 orang yang datang, mau gereja besar, mau gereja kecil, mau di desa, mau di kota. Kamu dengan rela datang dan sukacita dengan semangat menginjil, memberitakan Injil Tuhan. Karena kamu melakukannya itu, karena kamu merenungkan Allah dulu. Karena kamu mengenali Allahmu. Sehingga kamu gak melihat apa yang di luar. Tapi karena kamu mengenali Allahmu dan Allahmu itu mengubah hatimu, maka sukacitamu penuh dari dalam bukan dari luar. Makanya Tuhan mengatakan, marilah kepadaku yang berbema berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada Tuhan itu membahagiakan hati. Sehingga kebahagiaan orang Kristen itu gak tergantung dari luar, tapi dari dalam ketika dia mengenal Tuhannya. Saya pernah ketemu dengan orang kaya di Jakarta. Punya pesawat, punya macam-macam. Tapi dia bilang, kok saya enggak bahagia? Dia salah melihat kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan status benda. Tidak bergantung pada benda-benda. Tapi bergantung pada batin. Dan kebahagiaan batin hanya bisa terjadi, kebahagiaan nurani hanya ada pada mereka yang bersandar kepada Dia yang adalah roh itu. Jadi jangan mau ditipu deh oleh dunia. Dengan punya mobil ini aku bahagia. Dengan punya tabungan sebanyak ini aku bisa bahagia. Dengan semua orang butuh uang, pasti butuh uang. Tapi jangan sandarkan pengharapanmu kepada itu. Ketika itu hilang, kemanakah nyawamu? Kamu bersandar kebahagiaanmu bergantung, oh istriku hari ini lagi ngepijet-pijet aku bahagia. Besok dia tidak dipijet, dia meraung-raung. Bukan
Jangan kepada itu apa? Karena pengharapan yang di dunia ini akan sirna. Tapi pengharapan akan Tuhan, mengenali Tuhan. Makanya Tuhan kepada Yeremia mengatakan apa? Jangan bermegah karena kekayaan, kebijaksanaan dan kekuatan. Tapi bermegahlah engkau karena engkau mengenali bahwa akulah Tuhan. Nah itu yang harus kita miliki. Bahwa berbahagia ketika kita mengenal Tuhan. Bersuka cita ketika melihat Tuhan. Kita seperti bunga melati. Wangi dari dalam. Tapi kalau kebahagiaan kita bergantung pada yang di luar. Kita seperti bunga bangkai yang ditaburi parfum banyak-banyak tetap bau. Karena kebahagiaannya wangi-wangiannya dari luar. Bukan dari dalam. Makanya benarlah hikmat Amsal yang mengatakan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar ke kehidupan. Maka relalah menerima apapun. Apalagi para pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan sekarang itu mungkin dia menyebut dirinya pelayan Tuhan. Tapi itu modelnya seperti entrepreneur. Businessman. Kemana? Ke Surabaya. Tarif sekian. Kemana? Ke Amerika. Oh minimal business class. Kemana? Ke sini. Minimal begini, minimal begini. Ya mungkin itu baik buat dia. Tapi bukankah itu menyandung orang? Dan apakah dia dengan begitu berani menyebutnya sebagai pelayan? Tidak. Karena mengapa ada sikap hati seperti itu? Tidak rela. Maka relalah menerima segala sesuatu. Saya datang ke tempat ini, itu pun karena izin Tuhan. Saya ketemu Ibu Nani, itu izin Tuhan. Saya ke Wonosalam, itu izin Tuhan. Saya ke Surabaya kemana-mana, itu izin Tuhan. Artinya apa? Ketika Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan apapun, itu datang dari Tuhan, bukan? Maka relalah menerima yang datang dari Tuhan itu. Jangan kamu tuntut yang lain-lain. Tuhan kasih, kamu jangan cari yang Tuhan gak kasih. Tuhan kasih tempe, kamu minta belacan. Ya lari. Ya, jadi bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Saya berdoa semoga kita selalu dalam perlindungan dan dalam kemurahan Tuhan.